Tunisia, negara yang terletak di Afrika Utara, memiliki garis pantai Laut Mediterania yang mudah diakses dan lokasi yang strategis. Tunisia telah menarik para penakluk dan pengunjung selama berabad-abad. Aksesnya yang dekat ke Gurun Sahara telah membawa orang-orangnya berhubungan dengan penduduk pedalaman Afrika. Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Populasi penduduk Tunisia tahun 2022 diperkirakan hanya sekitar 11.896.972 jiwa, dengan luas wilayah 163.610 km persegi. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. Sebanyak 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara, dan sisanya merupakan tanah subur. Tunisia satu-satunya negara demokrasi di dunia Arab yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Tunisia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 20 Maret 1956 dari Prancis. Setelah merdeka, Tunisia mengejar agenda sosial progresif dan berusaha memodernisasi ekonominya. Meskipun masih kurang banyak didengar oleh kebanyakan masyarakat kita, Tunisia ternyata menyimpan banyak fakta yang unik dan menarik untuk dibahas. Fakta itu antara lain: negeri lintas peradaban. Siapa sangka, negara kecil seperti Tunisia menyimpan begitu banyak cerita sejarah? Berada di lokasi strategis di ujung utara Afrika, Tunisia pernah menjadi pusat peradaban besar dunia, termasuk Carthage, Romawi, dinasti Aghlabid dan Fatimiyah, serta Kesultanan Ottoman. Sebelum merdeka, Tunisia juga pernah menjadi bagian dari wilayah keprotektoratan Prancis. Dengan kekayaan sejarahnya, Tunisia memiliki berbagai warisan arsitektur khas dari masa lalu. Menariknya, setiap peninggalan dari berbagai era tetap terawat baik di Tunisia, meskipun budaya yang dibawa setiap peradaban berbeda. Contohnya, Amphitheater El Jem, peninggalan Romawi, dan Masjid Agung Kairouan, peninggalan dinasti Aghlabid, masih berdiri kokoh meskipun keduanya berasal dari zaman yang berbeda. Tempat kelahiran para tokoh agama. Anda mungkin sudah familiar dengan nama Ibnu Khaldun, seorang pemikir besar Islam dalam bidang sosiologi. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa ia lahir dan dibesarkan di Tunisia. Bagi masyarakat Tunisia, Ibnu Khaldun adalah tokoh yang sangat dibanggakan. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Tunisia bahkan mendirikan monumen Ibnu Khaldun yang hingga kini masih berdiri kokoh di pusat kota Tunis. Tak hanya Ibnu Khaldun, beberapa tokoh penting dalam agama Katolik juga berasal dari Tunisia. Tercatat ada 3 paus yang berasal dari wilayah ini, termasuk Paus Gelasius I, yang dikenal sebagai tokoh yang menetapkan 14 Februari sebagai Hari Valentine. Siapa sangka, ternyata pencetus Hari Valentine dilahirkan dan besar di negeri yang kini mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemilik sinagoge, tempat beribadah umat Yahudi. Meskipun Tunisia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, negara ini ternyata menjadi lokasi berdirinya beberapa sinagoge atau rumah ibadah bagi umat Yahudi. Salah satu yang paling terkenal adalah Sinagoge Griba di Pulau Jerba, yang dianggap sebagai salah satu tempat ibadah paling suci bagi umat Yahudi. Setiap tahun, umat Yahudi dari berbagai belahan dunia datang berziarah ke sinagoge ini. Di sekitar Sinagoge Griba, juga terdapat perkampungan yang dihuni oleh komunitas Yahudi di Tunisia. Lembaga pendidikan Islam tertua. Tunisia memiliki institusi pendidikan Islam yang tertua di dunia, yaitu Universitas Az-Zaitunah. Kampus Az-Zaitunah didirikan pada tahun 737 Masehi, atau sekitar 2 abad lebih dulu dari Universitas Al-Azhar di Mesir yang baru berdiri pada tahun 970 Masehi,
Nama Universitas Az-Zaitunah terinspirasi dari hasil bumi utama di Tunisia, yaitu buah zaitun. Penghasil minyak zaitun. Minyak zaitun, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Mediterania, memiliki peran sangat penting dalam perekonomian Tunisia. Negara ini pernah menyalip Italia dan Spanyol sebagai produsen minyak zaitun terbesar. Namun, praktik pengemasan ulang yang dilakukan oleh negara-negara importir seringkali mengaburkan asal-usul sebenarnya dari minyak zaitun tersebut. Tunisia kini gencar melakukan kampanye untuk memastikan minyak zaitun produksinya diakui secara internasional dan diberi label yang sesuai. Sejarah Tunisia. Di masa lampau, Tunisia didiami terutama oleh suku Berber. Kaum Fenisia mulai bermigrasi pada abad ke-12 sebelum Masehi, dipimpin oleh Carthage. Carthage, yang merupakan pesaing Yunani dan hampir berhasil menghancurkan Kekaisaran Romawi dalam Perang Punisia kedua, akhirnya ditaklukkan oleh Romawi pada pertempuran Carthage di tahun 149 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi membawa pengaruh agama Kristen dan arsitektur, termasuk pembangunan amfiteater El Jem. Tunisia kemudian dikuasai oleh bangsa Arab pada awal abad pertama Hijriah. Diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah yang mengendalikan wilayah itu sejak tahun 1534 dan berlangsung selama lebih dari 3 abad. Prancis menaklukkan Tunisia pada tahun 1881. Pada tanggal 20 Maret 1956, Tunisia memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Habib Bourguiba ditetapkan sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1957, bentuk pemerintahan Tunisia diubah menjadi republik. Habib Bourguiba terpilih menjadi Presiden Tunisia pertama. Pasca revolusi sejak 2011. Kondisi sosial ekonomi yang buruk di Tunisia, ditandai dengan tingginya angka pengangguran, kenaikan harga kebutuhan pokok, korupsi, serta minimnya kebebasan berpendapat, memicu ketidakpuasan masyarakat. Puncaknya, tindakan sewenang-wenang seorang pejabat terhadap pedagang kaki lima, Mohamed Bouazizi, yang berakhir dengan tindakan tragis, menjadi pemantik gelombang demonstrasi besar-besaran. Tekanan rakyat yang terus-menerus akhirnya memaksa Presiden Zine El Abidine Ben Ali lengser dari jabatannya setelah berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Serikat pekerja turut berperan aktif dalam aksi unjuk rasa ini. Terima kasih sudah menonton video ini tentang fakta menarik dan sejarah Tunisia. Semoga kalian menikmati informasi yang kami sajikan dan bisa menambah pengetahuan tentang negara yang kaya akan budaya dan sejarah ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.